Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kopi Bray Channel. Dan Bray, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebentar lagi gua akan mereaksi sebuah video dari channelnya Gals ya, dengan judul Romeni ACC Zylstra segera sumpah, paket komplit lini depan timnas kita ya. Dan saatnya STY menyusun game plan. Tapi jangan lupa Bray, di subscribe dulu ya channelnya dari Gals tadi ya, dan juga channel Kopi Bray ya. Like, comment, and share ya. Kita simak videonya. Yuk. Break me down and make me weak again. Sambil ngopi Bray. After all, I called you my best friend, and I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Langkah PSSI untuk terus menambah kekuatan sampai sejauh ini masih terus dikebut. Yap, melalui gerakan senyap namun pasti, pelan-pelan siapa-siapa saja pemain baru yang akan masuk gelombang satu untuk memperkuat timnas Indonesia mulai kelihatan. Di mana mereka adalah Ole Romeni, Kevin Dix, dan Mauro Zylstra. Sedangkan Tristan Boyer masih dalam proses menunggu, begitu pula dengan kasus Martin Paes yang sampai kini masih dicari solusi terbaik. Yap, khusus di barisan penyerang. Keberadaan Ole Romeni dan Mauro Zylstra serta Jens Raven dinilai udah dirasa sebagai sesuatu yang sejauh ini cukup. Hal itu lantaran ketiga pemain ini dianggap punya kualitas. Di samping di sektor depan kita masih punya Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Nah, dengan komposisi semacam itu pastilah Coach Shin udah memperhitungkan dan menyiapkan soal game plan yang akan dimainkan. Tentu saja, ini memang harus dilakukan jauh-jauh hari, karena bagaimanapun setiap pertandingan di round 3 sudah pasti nggak akan berlangsung mudah. Masalah lini depan timnas Indonesia memang jadi sesuatu yang terus dibicarakan. Sebab bukan rahasia lagi kalau Indonesia sekarang nggak punya sosok goal getter yang sangat efektif di depan gawang. Berbagai nama udah dicoba, namun hasilnya masih nihil. Itulah kenapa di round 3 nanti kebutuhan akan striker memang adalah jadi prioritas di samping pastinya soal pos penjaga gawang. Ya, PSSI sendiri emang udah punya satu penyerang yang baru aja menjalani sumpah WNI, yakni Jens Raven. Tapi tahu sendiri, ini pemain masih sangat muda dan jelas masih belum bisa jadi andalan utama untuk melawan tim-tim kuat Asia. Oleh karena itu, berkaca dari penuturan manajer timnas, Pak Sumarji, Indonesia sekarang emang sedang mencari sosok penyerang grade A dan bukan rahasia lagi jika Ole Romeni adalah salah satu prioritas. Ole Romeni ya, pemain dari Utrecht. Saya belum pernah lihat gimana performa dia di Utrecht ya. Oh, itu. Oh. Wow. Yap, semua tahu gimana kualitas Ole Romeni. Dan dia memang layak untuk dijadikan striker utama timnas Indonesia. Akan tetapi, mungkin banyak yang lupa kalau PSSI juga masih memantau penyerang lainnya, yakni Mauro Zylstra. Ya, penyerang 19 tahun yang baru aja pindah ke Volendam itu, dilansir dari Kumparan, mengaku jika ia sudah dihubungi oleh PSSI, yang mana menurut Mauro, ini hanya masalah waktu karena bagaimanapun saat berbicara di YouTube Yusa Nugraha, Mauro menyatakan sangat antusias untuk membela timnas Indonesia apabila ada panggilan resmi. Dan kini itu sudah terjadi. Saya sudah dihubungi oleh PSSI, tapi saat ini belum ada kesepakatan. Saya butuh waktu untuk benar-benar mengabarkan hal ini. Jadi, tunggu saja, ucap Mauro. Yap, apapun itu, Mauro sendiri memang tergolong sebagai penyerang potensial yang akan beruntung bagi Indonesia jika memilikinya. Sebab dengan postur 188 cm, ia dinilai bisa menjadi sosok target man yang pas. Kemudian, selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Lalu soal produktivitas dan efektivitas, ia terbilang sebagai striker yang mencakup itu semua. Bersama klub sebelumnya, NEC Nijmegen U21. Ia mampu mengemas total 12 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Bahkan di musim 2023-2024 kemarin, ia mampu mencetak 9 gol dari total 19 kali penampilan. Ya. 9 gol dari 19 penampilan dia. Ya.
bukan mudah ya untuk bersaing di liga-liga Eropa ya. Apalagi bisa mencetak 9 gol itu luar biasa. Wow. Di sisi lain, menurut Sekjen PSSI, Yunus Nusi, segala proses naturalisasi yang sedang diusahakan, semuanya berjalan lancar. Maka dari itu, publik diminta untuk sabar dulu, karena bagaimanapun, PSSI pasti akan berupaya keras agar di round 3 nanti, timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Kami tetap berharap dan berusaha masih ada pemain-pemain baru yang bisa mengisi skuad timnas Indonesia untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama untuk 5 dan 10 September 2024 dulu. Soal pendekatan pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia, semua masih dalam proses dan berjalan lancar. Jadi mohon doanya, ucap beliau dilansir dari Bola Sport. Ya, kita butuh striker untuk di round ketiga ini ya, karena musuh-musuh kita yang akan kita hadapi itu sangat luar biasa ya, Bray. Dan mereka adalah langganan Piala Dunia. Ada Jepang, ada Australia, dan Arab Saudi. Ya, melihat gimana perkembangan yang ada, intinya kita semua berharap kalau para pemain baru benar-benar bisa datang membela timnas Indonesia. Dan di satu sisi, pastinya Coach Shin sendiri udah menyiapkan gambaran gameplay apabila pemain-pemain baru masuk, khususnya yang di lini depan. Tentu saja harapannya adalah kombinasi dari Wahaji, Rafael, dan Ole Romeni di sektor depan bisa beneran terjadi. Kemudian Mauro dan Jens Raven bisa jadi super sub yang pasti bisa diandalkan. Nah, yang menarik harusnya dengan komposisi pemain depan yang semacam itu, minimal Indonesia bisa memberikan permainan yang bagus, terutama saat melawan tim-tim langganan Piala Dunia. Sebab dari sisi kedalaman skuad, apalagi jika Kevin Dix bisa ikut masuk atau Miss Hilgers dan Martin Paes, Indonesia secara materi pemain harusnya bisa membuat perbedaan. Karena secara keseluruhan, para pemain yang ada pun juga nggak kalah secara jam terbang gitu loh. Tom Haye, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jordi Amat, Chaises, dan Ragnar Oratmangun adalah pemain yang sangat berpengalaman di Liga Eropa. Belum lagi jika Kevin Dix, Ole, Miss Hilgers, ataupun Martin Paes masuk, harusnya jadi tambah kuat. Wah, ini luar biasa pemain ini ya. Sudah bermain di Liga Champions bersama FC Copenhagen. Ya, saya berharap dia bisa bergabung bersama timnas kita ya, untuk menambah kekuatan di lini belakang. Jadi akan bersaing ya tentunya. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja nih jika semua bisa gabung, chemistry-nya bisa cepat dapat dan menyatu. Karena suka tak suka itu yang terpenting. Jangan sampai kekuatan timnas Indonesia ini hanya bagus di atas kertas aja, tapi as a team sama sekali nggak jalan. Oleh sebabnya ya tadi, mudah-mudahan Coach Shin bisa membuat game plan terbaik untuk bersaing di round 3 nanti, sehingga target minimal posisi 3 atau 4 bisa terrealisasi. Kalau sudah begitu, barulah mungkin mulut nyinyir para anti STY sejenak pasti terdiam. Tapi sulit sih. Karena sekalinya benci, ibaratnya sampai ujung labirin pun bakal dicari tuh kesalahan Coach Shin. Tapi ya udahlah, nggak penting juga sih mereka, kan gitu. Ya, itulah tadi Bray, berita yang sangat menarik dari channelnya Gals ya. Tentu di round ketiga ini kita butuh sosok striker ya, untuk mendampingi Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Strike. Ya, bagi saya ya, mohon maaf ya, lini serang kita di depan itu masih minim untuk dikatakanlah sebagai haus goal lah untuk striker kita yang ada saat ini. Apalagi nanti di round ketiga kita akan bertemu dengan
bisa dikatakan langganan lah ya, Piala Dunia, baik dari Jepang yang sudah 7 kali berturut-turut ya ada di Piala Dunia ya. Ada juga Australia, Arab Saudi, bukan mengesampingkan kekuatan Bahrain dan juga Cina ya. Tapi ya bisa dibilang ya saya optimis kalau nanti berhadapan dengan Bahrain ataupun Cina ya, Indonesia bisa memetik poin. Ya itulah harapan saya ya. Saya sangat optimis. Tapi untuk 3 tim teratas Asia ini yang langganan Piala Dunia ini ya, kita perlu menambah lagi kekuatan ya, baik di lini belakang, tengah maupun depan yang paling utama ya. Dan saya tentu berharap akan segera selesai proses casnya dari Martin Paes ini, karena kita sangat membutuhkan Martin Paes, Bray. Iya kan? Setuju kan? Kita sangat membutuhkan Martin Paes. Bukan tidak berarti bukan berarti Hernando Ari nggak bagus. Ya, Hernando Ari sangat luar biasa, tapi kita butuh juga sosok kiper yang jam terbangnya wow seperti Martin Paes ya, yang sudah berpengalaman ya. Kita butuh dia juga untuk berhadapan dengan tim-tim kuat Asia nanti ya. Dan juga saya berharap kalau memang benar ya Kevin Dix bisa bergabung, apalagi Max Hilgers ya bisa bergabung juga, karena dia nanti di pertandingan melawan Arab Saudi, Justin Hubner dan juga Jordi Amat tidak bisa bermain karena kan akumulasi kartu, Bray ya. Jadi ya benar, kita harus menambah semuanya lini per lini. Bagi saya tidak hanya depan saja ya, kita harus semuanya merata. Kalau bisa ya posisi yang sama dengan Marcelino Ferdinand juga harus kita upayakan ya. Saya berharap PSSI bisa mengupayakan itu. Meskipun Marcelino menurut saya ya luar biasa, talentanya sangat bagus ya, tapi kita juga butuh ya untuk pelapis dia ataupun super sub bagi Marcelino. Saya berharap ya PSSI segera mempercepat, karena tinggal 2 bulan lagi kita akan berhadapan dengan Arab Saudi di pertandingan pertama di round ketiga ini ya. Menurut saya Ole Romeni cocok lah di lini depan ya. Dari tayangan tadi ya, bagaimana dia bisa mencetak gol dari segala sisi ya. Baik tadi ada satu tendangan yang bisa berputar gitu ya, dia berbalik badan langsung syuting dan gol itu luar biasa bagi seorang striker ya, sangat jarang itu ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersaing ya, bahkan menjadi pesaing utama dari tim-tim yang berjuluk tim terkuat Asia saat ini yang berada di grup kita ini ya. Yang mudah-mudahan ya, saya berharap, sangat berharap Bray. Mungkin Bray-Bray sekalian juga berharap timnas Indonesia nggak usah lagi lah ke round keempat. Kalau bisa round ketiga ini mulus langsung ke Piala Dunia. Setuju nggak? Pasti setuju kan? Ya, itulah harapan kita. Dan kita tetap dukung timnas kita ya. Jangan kita mencela dari pemain-pemain kita, tetap kasih support mereka agar mental mereka tetap naik ya. Mental mereka tetap terjaga ya, untuk bermain lebih baik lagi untuk negara kita tercinta ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.